Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak ya Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Nah, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a pile dulu. Kita cari tahu bagaimana energinya dia, pikiran dan perasaan dia, seseorang yang saat ini sedang ngediemin kamu ya. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi dua tumpukan untuk bisa kamu pilih salah satunya ya. Oke, tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik Taurus. Ini ada dua set. Nah, ini dia. Tumpukan pertama, tumpukan kedua. Gini ya. Lebih jelasnya gini, tumpukan dengan bunga warna kuning dan tumpukan dengan bunga warna hijau. Monggo silakan kamu pilih salah satu. Jika mungkin kamu agak bingung nih ya karena mau serius nih bacaannya, nah kamu silakan aja pause videonya, kemudian kamu pelan-pelan ya, tenang-tenang gitu, kamu lihat-lihat dulu di antara kedua kartu ini ya, kedua tumpukan ini, kira-kira yang mana nih intuisi kamu pilih gitu ya. Oke, baik. Di sini Mari akan langsung saja memulai dengan membacakan tumpukan kartu tarot bunga warna hijau dulu ya. Yang kuning disingkirkan dulu untuk menunggu giliran. Yang ini dulu Mari baca awalnya. Bagaimana kabar dia, pikiran dan perasaannya dia? Seseorang yang saat ini sedang ngediemin kamu. Set. Ada Eight of Swords, kemudian ada energi dari Eight of Cups. Dan kemudian ada energi dari Six of Wands reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Ten of Swords ya. Kemudian ini ya, dan berikutnya ada di sini. Ya. Jadi kalau mau lihat gini ya, menurut dari si seseorang ini ya, ayang bebeknya kamu ini, hubungan dengan kamu ternyata belakangan hari ini makin rumit ya, makin rumit. Ada aja hal-hal yang membuat dia jengkel sama kamu. Ada aja yang dia lihat tuh kayak tidak benar ya, tidak tepat di sana. Jadi kayak seperti kamu memberikan alasan kepada dia untuk dia lebih memikirkan diri dia sendiri daripada memikirkan tentang hubungan kalian, gitu loh. Apalagi memikirkan tentang kamu. Jadi kayak seseorang ini tuh bisa dia merasa dia tidak dihargai oleh kamu, gitu ya. Sudah sekian banyak gitu loh. Perasaannya dia ini loh ya, perasaan si yang bebeknya kamu ini, sudah sekian banyak upaya usahanya dia dalam menghidupkan relationship kalian, dalam menyenangkan hatinya kamu, gitu ya, dalam mencegah hal-hal yang buruk terjadi, gitu ya. Tapi kok kayaknya dia merasa dia tidak dihargai oleh kamu, dia tidak dihargai oleh kamu. Mari lihat ini tuh kayak ada kalian silang pendapat ya, dan mungkin silang pendapat ini tuh sering banget ya mewarnai relationship kamu dengan si dia, gitu. Dia maunya gini, kamu maunya gitu. Kamu rasa benarnya ini, ternyata dia rasa benarnya yang itu loh. Jadi kayak suara dia itu tuh juga tidak didengar oleh kamu, gitu ya. Suara dia tidak didengar, usaha upayanya dia tidak kamu hargai, gitu ya. Itu yang akhirnya kayak membuat dia harus mikirin diri dia sendiri aja lagi, gitu loh. Karena kayak seolah-olah gini, kamu diurusin tapi nggak mau diurus, gitu loh. Dia bilang, kamu dibaikin tapi kok nggak mau dibaik-baikin, gitu ya. Nah di sana ada aja tindakannya kamu itu tuh yang seperti dia rasa menentang dia, melawan dia, gitu loh ya. Dan ya di sini tuh yang kayak ini bukan cuma 1-2 kali katanya, sudah berkali-kali gitu ya. Dan ini maaf ya Taurus ya, kalau menurut dia nih makin lama kamu itu tuh makin ngelunjak gitu di matanya dia. Kamu udah dibaik-baikin, kamu udah sekali 2 kali dia udah mengiyakan maunya kamu, tapi malah kamu jadi bablas seperti itu ya. Nah jadi takut-takutnya dia makin tersakiti lagi dalam hubungan kalian, dan dia pun jadi bisa berkemungkinan nyakitin kamu, gitu ya. Sementara yang dia harapkan bahwa hubungan kamu dengan dia ini tuh ya kalau untuk harmonis terus ya nggak mungkin gitu ya.
Tetapi harapannya dia pertengkarannya jangan sering terjadi. Silang pendapatnya itu tuh jangan sering terjadi. Gitu. Lebih banyak ademnya maunya dia gitu sebenarnya. Tapi kok kayak dia menilai bahwa kamu tidak kooperatif. Gitu ya. Hanya dia saja yang harus ditempatkan di posisi mengalah gitu. Ya. Sudah dia yang berjuang, dia pula yang disuruh mengalah gitu. Ya, sudah dia yang banyak ngasih kontribusinya, ya, gitu ya. Sudah dia ngasih kontribusinya banyak, tapi dia harus lagi berjuang untuk mengalah, sabar, gitu ya. Nah, jadi kali ini tuh mari lihat bisa-bisa seperti sudah habis kesabarannya dia, gitu loh, udah habis. Jadi kayak akal sehatnya dia ini tuh menyampaikan kepada dirinya sendiri bahwa ada baiknya untuk dia saat ini tidak dulu lagi lah memilih bersama dengan kamu, gitu loh. Dan ya menurut dia sih bukan dia yang sebenarnya mau ninggalin kamu juga ya, tapi kamu yang dia lihat kok kayaknya ndak mau sama dia lagi. Makanya sering kalian berantem gitu ya, sering kamu ngebantah dia gitu loh, ya. Kalau dia ditanya jauh di dalam lubuk hati dia terdalam, ya nggak mau dia ada berpisah. Tapi seolah-olah kamu yang meminta perpisahan itu. Jadi ya mau nggak mau dia, ya sudah bagaimana? Itu ya, sudah bagaimana? Dia mau kamunya nggak mau. Dan mungkin ekspresi takut kehilangan ini, ya takut kehilangan si dia ini takut kehilangan kamu. Seharusnya sih kamu sudah bisa nangkep ya, sudah terjadi beberapa kali. Gitu ya. Dia selalu nunjukin gitu. Udah beberapa kali, jangan bilang selalu, tapi sudah beberapa kali. Menurut pengakuan dia ini loh ya, benar tidaknya, sadar tidaknya kamu, itu cerita lain ya. Ini pure mari baca energinya dia. Ya kalau menurut dia udah beberapa kali, dia kayak misalnya kalian ribut tapi kemudian dia balik lagi. Kalian bertengkar, terus dia ademin lagi gitu ya. Udah beberapa kali. Gitu. Nah di sana. Nah kali ini tuh kayak dia udah dah, gitu loh. Udahlah. Jadi diem-diemnya dia di sana itu tuh, ya ini adalah ekspresi berikutnya pula ya. Orang yang merasa ditolak oleh kamu, orang yang merasa tidak dihargai keberadaannya oleh kamu, ya. Ini ekspresinya dia. Akhirnya dia memilih untuk keep silent, ya, mogok ngomong sama kamu. Nah di sana. Tapi kemudian jika misalnya kamu bertanya, so Cici Mari, apakah hubungan ini tidak bisa diselamatkan? Oh ya bisa, tentu bisa. Bisa dengan cara ya kamu yang datang ke dia. Karena itu tadi kan kata Mari, dia yang merasa kamu udah nggak mau lagi sama dia. Gitu ya. Kamu yang ngasih dia bolak-balik alasan dengan cara kamu nyakitin dia, ya. Kamu ngasih dia alasan untuk diemin kamu, untuk ninggalin kamu bahkan, gitu. Jadi ya mungkin kalau yang yang perlu kamu lakukan jika kamu masih mau nih, jika kamu masih mau, ya kamulah yang ber-effort ya, kamulah yang datang deketin dia dengan rendah hati ya. Bukan rendah diri lo ya, bukan yang meletakkan kepalanya kamu di bawah kaki dia, enggak, bukan begitu, rendah hati lah. Karena kan kamu juga masih mau kan gitu ya. Kadang-kadang kita tuh mau begini modelnya, aneh. Kita yang mau tapi berharap orang yang kita mau itu tuh yang mengusahakan, ya, yang melemparkan dirinya ke pelukan kita. Kayak kan kita mau absurd gitu ya, entah itu soalnya jaim gitu ya, jaim lah, memang sih aku masih mau sama dia tapi kan jaim, aku yang datang untuk ngedeketin dia, terutama ini kalau cewek-cewek gitu kan. Nah di sana, sebab kalaupun kalau kamu mau usahakan hubungan ini, apakah itu adalah pilihan yang buruk? Enggak juga sih, menurut Mari enggak. Itu apalagi dilihat di sini tuh effortnya dia sih banyak sama kamu, banyak.
Itu ya. Di situ effortnya dia sudah terlihat banyak gitu ya. Orang ini tuh juga ada cintanya sama kamu gitu ya. Ya berarti kan di sini ingin bersamanya itu tuh ya ada kan di sana. Dan mari bilang ini tuh bersama bukan hanya kayak sebatas bersama ya, nah, tetapi bersama dengan membawakan dampak positif, dampak baik bagi kedua belah pihak. Ada di situ niatannya dia. Jadi bukan kayak yang dia mau sama kamu, kalau dilihat energi dia ya, dia mau sama kamu itu hanya untuk kesenangan dia pribadi, kepentingannya dia sendiri. Enggak juga, sebab dia mikirin kamu juga di sini. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kamu bertanya bagaimana berikutnya dia ke kamu, memang ada kemungkinannya dia balik lagi nih. Tanpa pun kamu ngelakuin apa-apa, ada kemungkinannya dia akan balik lagi. Tapi balik laginya dia ini tuh memang melihat karena ada pengaruh orang lain ya. Bukan kayak ujuk-ujuk dia ketek balik lagi sama kamu, enggak. Tapi dia diberikan alasan untuk kembali lagi sama kamu. Gitu. Misalnya hadir orang ketiga ya, entah itu ibu bapak sebagai penengah, mediator, nah itu bisa ya. Ini biasanya terjadi di keluarga kan. Biasanya keluarga besar juga turut campur gitu ya. Atau ada sahabat, teman gitu ya sebagai penengah tadi. Gitu, atau ada anak, mana tahu kalian berdua sudah punya anak di sini, pokoknya harus ada terlibat orang lain. Kalau kamu tidak mau, kalau kamu yang mau cuci tangan aja kamu gitu ya, mau terima beres ya, dia balik lagi gitu ya, maka kamu doronglah orang lain, dorong orang lain untuk memanggil dia pulang, gitu ya, memanggil dia terhubung kembali sama kamu. Kalau enggak ini agak lama ini diem-diemannya, lama gitu. Jadi dia enggak mungkin itu tuh balik dalam 1-2 hari sejak kamu menonton video ini, nampaknya Mari tidak mungkin. Walaupun kamu ternyata udah diem-dieman sama dia sekian lama ya, sekian bulan, sekian tahun gitu ya. Ketek dia muncul lagi di hadapannya kamu, kok rasa-rasanya hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Nah, dia akan memegang ketat itu ya, asumsi bahwa kamu udah nggak mau sama dia. Hubungan ini tuh sudah kayak hubungan yang sulit untuk dibenerin. Lah makin banyak ribut-ributnya soalnya kan, terlempar dia kepada kenangan masa-masa kalian terakhir kali bersama itu ya. Terlalu banyak menurut dia chaosnya. Ya, terlalu besar chaosnya, terlalu banyak situasi-situasi yang tidak bikin dia damai, tidak bikin dia tenang. Gitu. Ya terlalu banyak ribut-ribut misalnya gitu kan. Nah itu menurut dia sebuah indikasi untuk saatnya dia ngediemin kamu dan bahkan untuk berpikir melepaskan kamu, ninggalin kamu. Gitu, menyudahi relationship ini. Gitu loh. Khawatir dia semakin tersakiti oleh kamu dan kamu juga akan bisa terlukai oleh dia. Akhirnya ini berubah bukan lagi ajang ekspresi cinta kasih sayang, tetapi ajang kemarahan, kekecewaan gitu ya, kekerasan gitu loh. Nggak mau dia yang seperti itu. Tetapi ketika dia ngediem-diemin kamu, pikirannya dia juga terbang aja itu tuh ke kamu. Hadir aja, kamu lagi ngapain, kamu bagaimana di sana, kangen gitu ya, rindu sama kamu gitu ya. Dan seharusnya sih orang yang kayak gini nih energinya nongol-nongol juga nih kan, tapi dia lebih memilih diam. Maksudnya ketika kamu ngupload sesuatu dia ngintip gitu ya, karena tadi pikirannya dia selalu terlempar ke kamu, selalu butuh informasi tentang kamu. Memang dia lagi healing di sana, memang lagi healing gitu. Dan ya proses healingnya dia ini tuh bercampur gado-gado gitu ya, dengan rasa masih tetap peduli gitu loh, bagaimana kamu. Bisa-bisa memang seseorang ini tuh
gayanya lebih nunggu kamu sih, nunggu kamu gitu ya. Jadi ternyata ketika dia diam, bukannya dia sangat amat berbahagia di sana, tidak, mungkin sedikit tenang ada ya, tenang dia itu ya. Tadinya berisik sama kamu, jadinya sudah tidak berisik kan, tenang lah itu ya. Ya dia kondisinya lagi agak lebih tenang gitu loh ya. Tetapi ya kangen-kangennya sama kamu itu ada ya, rasa ingin tahunya sama kamu ya, itu tuh belum habis. Nah seperti itu ya. Oke, baik Taurus, itu aja yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu dengan bunga warna hijau. Baik, terima kasih banyak ya kamu sudah ikut memilih, berpartisipasi dalam pembacaan ini. Sekarang Mari akan bacakan tumpukan kartu dengan bunga warna kuning ya. Bagaimana saat ini pikiran dan perasaannya dia ketika kamu sudah tidak lagi berinteraksi dengan dirinya ya. Ketika dia memilih diam, bagaimana dia di sana? Ada Ace of Cups, kemudian ada energi dari The Chariot, kemudian ada energi dari The World, dan kemudian ada energi dari Nine of Pentacles di sana. Kemudian ada Wheel of Fortune, kemudian ada Three of Wands reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Nine of Cups. Oke. Nah, jadi kalau melihat seperti ini ya, nampaknya memang sesungguhnya cinta untuk kamu itu tuh ada, rasa sayang ke kamu itu tuh ada di sana, gitu ya. Nah, jadi walaupun dia lagi ngediemin kamu, bukan berarti bahwa kamu sudah luput hilang dari hidupnya si seseorang ini, tidak. Gitu ya, dia masih kangen sama kamu gitu ya. Dia kayak sadar lah gitu bahwa sesungguhnya dia punya perasaan cinta sama kamu gitu ya. Kamu adalah orang yang istimewa dalam hidupnya dia gitu ya. Nah, tetapi seseorang ini tuh gini, untuk terikat sama kamu memang Mari lihat dia tuh kayaknya ndak mau gitu ya. Jadi bisa-bisa diem-dieman ini tuh hanyalah warna ya, warna dalam relationship-nya kalian gitu lah. Bukan berarti ketika dia ngediemin kamu artinya dia akan ninggalin kamu, tidak. Tetapi sekaligus juga ya, walaupun dia nggak akan ninggalin kamu, tapi dia juga Mari nampak tidak akan mau ya terikat dengan kamu, tidak mau di sana ya. Dia cinta sama kamu, tapi boleh-boleh dia tidak puas menjadi kekasihnya kamu, menjadi pasangannya kamu gitu. Ada yang kurang dari dirimu gitu loh ya, ada yang kurang di sana. Nah, jadi apa yang kurang dari dirimu itu tuh yang Mari nampak dia usahain juga gitu loh ya. Dia usahain dari tempat lain gitu. Nah, di sana ya. Mudah-mudahan bisa ngerti ya. Jadi maksudnya Mari, dia akan bersama dengan kamu, tetapi dia juga akan tetap membuka dirinya dia kepada hal-hal yang dia anggap bisa membahagiakannya dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi posisi diam kali ini tuh, dan bisa aja bakalan terjadi berkali-kali lagi di depan sana gitu ya. Ini tuh hanya menjadi warna dalam relationship-nya kalian. Nah kayak gitu ya. Memang sih dia ini tuh sebentar-sebentarnya nih ninggalin kamu ya. Sebentar-sebentarnya nih diem sama kamu. Nanti dia diem sebulan, terus dia nanti nongol lagi gitu ya. Dan memang ini ada beberapa energi hubungan kalian ini tuh masih hidup sebab karena ada usahanya kamu ya Taurus ya. Jadi kayak ibaratnya ada kontribusinya kamu gitu loh dalam relationship-nya kalian. Jadi maksudnya Mari, ketika masalah datang antara kamu dengan dia, di sini tuh kamu nggak yang kayak cuci tangan gitu ya. Udahlah, biarin aja lah masalahnya, dia selesaiin. Aku nggak mau telepon dia, biar aja tunggu dia nelfon aku. Aku nggak mau samperin dia. Mestinya harus dia yang nyamperin aku.
Kamu nggak pakai kayak gitu, mari lihat. Enggak. Jadi bisa-bisa kalian ini tuh bergantian, atau setidaknya ya pasti adalah caranya kamu gitu ya untuk menghentikan, menyelesaikan masa-masa diem-diemannya kalian ini, gitu loh. Jadi terlihat di sini tuh untuk kali sekarang ya sama aja gitu ya, maksudnya nanti tiba-tiba datang itu dorongan gitu ya dari dalam dirinya kamu, datang dorongan, udahlah aku ngalah aja gitu, aku hubungin dia aja, ya gitu kan, aku usahain aja lah aku usahain aja lah dengan dia gitu loh. Baru nanti tuh selesai ya, masa dia ngediemin kamu ini tuh selesai gitu ya. Jadi kamu yang lebih mengambil peran gitu ya, karena tentu kamu juga kayak, karena malah hubungan ini tuh dalam ya, deep, dalam. Jadi bukan kayak hubungan macam hubungan cinta-cinta monyet ya, enggak. Ini cinta yang juga ada kedewasaan di dalamnya. Itu. Jadi bukan cinta pure egois semata, enggak. Bagusnya nih, mari lihat kolaborasinya kalian menjalani relationship, nyambung, cocok, klik, energinya klik. Gitu. Kalau soal apakah kemudian jika saat sekarang kalian menikah, jika saat sekarang kalian pacaran kemudian bisa menikah, itu cerita nanti tuh. Gitu ya. Setidaknya kalau gambaran pacaran ada, ini kamu sama dia ada gitu ya, ndak seumur jagung gitu ya, kalian ini akan bersama, masih panjang lagi nih depan, masih lanjut lagi to be continue lagi nih beberapa tahun lagi gitu loh. Jika misalnya kamu dengan dia saat ini belum lagi genap setahun ya, masih hitungan bulan-bulanan aja kalian bersama, entah itu pernikahan ataupun itu pacaran, ya kamu lihatlah, ada lagi paling sedikit 7 tahun lagi kalian bareng-bareng di depan sana gitu, terhitung dari saat kamu menyaksikan video ini timeless ya videonya, 7-8 tahun lagi kamu masih akan barengan sama dia. Jadi kayak gini nih, ketika dia ngediemin kamu saat sekarang, udahlah, kamu santaiin aja lah. Kamu jangan bikin ini menjadi alasan rasa resahnya kamu ada ya. Kamu nggak usah panik, kamu nggak usah sedih gitu. Nggak usah. Jogetin aja, santaiin aja. Masih panjang umurnya. Masih akan merayakan anniversary pernikahan ataupun pacaran lagi kalian berdua ini. Seperti itu. Ya. Ya pokoknya kamu pancing-pancing aja lah gitu ya, niatannya kamu juga kalau ada problem seperti ini mau gitu loh, tetap rendah hati, bergantian nanti kalian saling meminta maaf dan memaafkan gitu-gitu ya. Lagi yang kayak gini nih kalian spontan aja nih nanti, mari lihat. Dia bisa aja tiba-tiba ciluk-bah sama kamu, datang lagi ya, bunyi lagi sama kamu. Atau kamu juga bisa tiba-tiba, udahlah gitu kan, telepon aja lah ini anak orang gitu. Mari lihat. Jadi ya dinikmati aja lah dulu kondisi diem-dieman yang seperti ini. Tunggu-tunggu aja lah. Inisiatif spontan siapa yang kemudian menyelesaikan situasi diem-dieman seperti ini. Gitu ya. Oke, baik. Itu aja dulu ya Taurus yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih tumpukan kartu dengan bunga warna kuning. Terima kasih banyak kamu sudah ikut berpartisipasi memilih tumpukan kartu tarotnya ya. Oke, itu aja dulu dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.